Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran mata pelajaran marketing. Kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu segmentasi pasar. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Pada hakikatnya, kunci sukses, kemajuan, serta keberhasilan suatu perusahaan dalam hubungan dengan pembeli atau konsumen merupakan kesuksesan pada bidang pemasaran dalam hal memasarkan produknya. Keberhasilan bidang pemasaran tersebut bisa terwujud apabila berhasil melakukan segmentasi pasar, memahami bauran pemasaran, serta melakukan penelitian sebelum produk tersebut dipasarkan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kalau sama-sama kita lihat, pasar itu cakupannya sangat luas. Jadi, pasar yang semula sangat luas tersebut disegmentasikan atau dikelompokkan oleh pemasar sehingga bersifat homogen. Jadi, mempermudah dalam memasarkan produknya. Contohnya, perusahaan pembuat pasta gigi, sampo, sabun, dan sebagainya memilih pasar berupa toko retail dalam memasarkan produknya. Toko retail yang dimaksud seperti minimarket, supermarket, dan sebagainya. Berikut adalah tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Para pembeli atau konsumen pada umumnya mempunyai selera yang terus berubah terhadap jenis produk tertentu seiring perjalanan waktu secara terus-menerus. Oleh karena itu, hanya satu perusahaan saja tidak bisa memenuhi selera dan kebutuhan seluruh konsumen. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menggolongkan para pembeli yang homogen dijadikan tempat pemasaran produknya. Karena setelah disegmentasi, para pembeli dalam pasar tersebut lebih mudah dipahami dan dipenuhi seleranya. Tujuan dari segmentasi pasar yang kedua adalah pelayanan kepada pembeli atau konsumen yang lebih baik. Segmentasi pasar dilaksanakan supaya perusahaan bisa sukses dan memperoleh keuntungan dengan tidak mengindahkan kepuasan konsumen atau pembeli. Jadi, para konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam hal pemasaran produknya. Pemasaran harus bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para pembelinya dengan memberikan produk terbaik dan dengan harga yang terjangkau juga dengan ketepatan waktu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tujuan segmentasi pasar yang ketiga adalah strategi pemasaran yang lebih terarah. Seperti kita ketahui bahwa pasar itu sangat luas, jadi perusahaan kewalahan dalam memberikan pelayanan produknya. Tetapi dengan adanya segmentasi pasar, maka menjadi mudah mengelompokkan dan bisa melayani konsumen yang bersifat homogen tersebut. Strategi pemasaran yang telah diprogram dan direncanakan menjadi lebih terarah dan dengan adanya sasaran pasar yang sudah sangat jelas, maka perusahaan ketika merencanakan produk mampu memenuhi segala kebutuhan serta permintaan pasar juga dengan memakai berbagai media promosi yang tepat dan jitu. Selanjutnya ada manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama, mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Jadi ketika perusahaan sudah menetapkan segmentasi pasar, perusahaan itu kan pasti memiliki gagasan, oh kira-kira promosi seperti apa nih yang tepat untuk segmentasi pasar yang sudah kita tentukan. Nah dengan begitu, perusahaan akan lebih dengan mudah menerapkan gagasan-gagasan yang sudah ditentukan untuk kegiatan pemasaran produknya. Yang kedua adalah bisa mengatur produknya dengan lebih baik karena sudah ditentukan segmentasi pasarnya, berarti sudah ditentukan calon-calon konsumen yang homogen. Maka dari itu perusahaan dapat mengatur produknya agar sesuai dengan keinginan dan minat dari konsumen. Yang ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Nah, setelah adanya segmentasi pasar, perusahaan itu kan sudah menentukan nih konsumen mana yang akan menjadi target pemasarannya. Dari situ, perusahaan itu akan bisa menemukan dan membandingkan seperti apa nih kesempatan penjualan produknya, apakah nanti akan laris di pasaran dan lain-lain seperti itu.
Yang keempat, dapat mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat. Oke, setelah adanya segmentasi pasar, berarti sudah menentukan nih produk-produknya yang sesuai dengan minat dari konsumen. Lalu setelah itu, perusahaannya dapat mengelompokkan kira-kira anggaran untuk segmentasi pasar A berapa, segmentasi pasar B berapa untuk jenis produk masing-masing yang sesuai dengan minat konsumen. Yang kelima adalah dapat menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Setelah sudah tahu segmentasi pasarnya, perusahaan akan lebih mudah menentukan seperti apa proses pemasaran produk sehingga dapat menciptakan daya tarik para calon konsumen agar bisa membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Dan yang keenam adalah membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Karena apa? Karena perusahaan itu sudah tahu nih segmentasi pasarnya untuk konsumen yang A misalnya. Berarti memang produk-produk yang dijual sudah sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Maka dari itu nanti produk-produknya akan bisa terjual karena memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dan akan membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Berikut adalah syarat dari segmentasi pasar. Yang pertama, harus bisa diukur atau measurable. Maksudnya, segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa diukur yaitu dari segi besar, luas, serta daya beli segmen pasar tersebut. Nah, jadi di sini perusahaan itu harus dapat mengukur kira-kira luas atau lokasi pangsa pasar atau segmentasi pasarnya itu seberapa, lalu daya beli masyarakat atau konsumennya itu seberapa. Jangan sampai lokasinya luas, konsumennya banyak yang datang tapi tidak beli gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan dapat diukur. Syarat yang kedua adalah harus bisa dilaksanakan atau actionable. Maksudnya segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa melayani segmen pasar secara efektif dan efisien. Jadi dari adanya segmentasi pasar yang sudah ditentukan tadi oleh perusahaan itu harus bisa berjalan secara efektif. Berarti produknya laku di pasaran. Berarti segmentasinya itu tepat sasaran gitu. Maksud dari efektif dan efisien di sini adalah segmentasi pasar yang ditentukan dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Syarat segmentasi pasar yang ketiga adalah harus bisa dicapai atau accessible. Maksudnya, segmentasi pasar yang dilaksanakan harus dapat dicapai dengan baik, yaitu tercapainya pasar sasaran atau target market. Jadi, dari segmentasi pasar tersebut harus bisa mencapai pasar sasaran yang sudah ditentukan pada saat perusahaan menentukan segmentasi pasar. Syarat segmentasi pasar yang keempat adalah harus cukup luas atau substansial. Segmentasi pasar yang dilaksanakan pada dasarnya membuat pasar luas terkesan lebih sempit. Namun pada hakikatnya, pasar yang homogen tersebut tetap harus cukup luas supaya bisa memasarkan aneka produk perusahaan sehingga bisa mendapatkan laba atau untung. Next adalah dasar segmentasi pasar konsumen. Pada pembagian segmen pasar bisa memakai beberapa variabel yaitu geografis, demografis, psikografis, dan behavioristis atau perilaku. Variabel geografis dalam segmentasi pasar didasarkan pada kriteria lokasi, tempat, dan daerah konsumen. Selanjutnya, segmentasi bisa dikembangkan menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama, wilayah. Wilayah ini didasarkan dalam bentuk negara, negara bagian, atau provinsi. Yang kedua ada daerah kepadatan penduduk. Segmentasi berdasarkan kepadatan penduduk bisa dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya. Misalnya, Jakarta atau kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Medan, Denpasar, dan lainnya yang dijadikan sebagai pasar sasaran. Bagian dari variabel geografis yang ketiga adalah iklim. Segmentasi berdasarkan iklim ini diamati mengenai keadaan cuaca dan iklim suatu daerah yang dihubungkan dengan produk yang dipasarkan. Contohnya, daerah pasar di wilayah daerah dingin, produk kulkas tidak begitu diminati penduduknya karena iklimnya sudah dingin.
Yang kedua adalah variabel demografis. Di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada usia atau umur. Di sini patokannya adalah umur konsumen. Jadi dibentuk beberapa pengelompokan umur. Yang pertama misalnya ada yang kurang dari 6 tahun, lalu ada umur 6 tahun sampai 11 tahun, umur 12 tahun sampai 20 tahun, dan lain-lain. Bisa juga untuk pengelompokan umur yang lebih dari 61 tahun. Contoh konkretnya seperti produk sampo mandi yang ditujukan untuk orang dewasa, tidak boleh dipakai untuk bayi. Bagian dari demografis yang kedua ada jenis kelamin. Di sini segmentasinya adalah jenis kelamin ya. Nah, konsumennya itu barang-barangnya dibedakan atas produk antara laki-laki dan perempuan. Misalkan kosmetik, pakaian laki-laki dan pakaian perempuan, aksesoris laki-laki dan aksesoris perempuan, dan lain-lain. Next, dari geografis ada besarnya keluarga. Di sini segmentasi patokannya adalah jumlah anggota keluarga. Misalnya anggota keluarga yang 1-2, 3-4, 5-7, dan lain-lain. Misalnya ada produk mobil yang memang peruntukannya itu untuk mobil keluarga yang isinya itu bisa sampai 7-8 orang, seperti itu. Selanjutnya adalah tipe keluarga. Tipe keluarga yang dimaksudkan adalah misalkan tipe keluarga inti yang terdiri hanya dari suami dan istri, atau keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau juga ada keluarga besar yang terdiri dari suami, istri, anak, orang tua, dan saudara. Lain-lain ya, seperti itu. Selanjutnya ada pendapatan, agama, ras, dan penghasilan. Penghasilan itu tidak jauh beda dari pendapatan ya. Variabel yang ketiga dari dasar segmentasi pasar konsumen adalah variabel psikografis. Di sini segmentasi pasarnya didasarkan pada ciri-ciri kepribadian seorang pembeli dari misalnya kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Kelas sosial di sini patokannya adalah status sosial masyarakat ya, contohnya pemimpin masyarakat, pendidik, golongan elit, menengah, ataupun bisa juga dari masyarakat ekonomi rendah gitu. Lanjutnya ada gaya hidup. Di sini segmentasinya adalah gaya hidup dari para calon konsumen. Contohnya masyarakat perkotaan memilih gaya hidup yang modern, sedangkan masyarakat pedesaan memilih gaya hidup sopan, sederhana namun arif serta bijaksana. Yang keempat adalah behavioristis atau perilaku. Di sini segmentasi pasarnya itu berpatokan pada manfaat-manfaat produk yang dicari oleh para konsumen. Misalnya apa sih yang biasanya digunakan oleh masyarakat sehari-hari, mana sih produk yang kira-kira akan dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Lalu ada tingkat pemakaiannya, seberapa sering nanti produk ini akan dipakai oleh konsumen gitu. Terus ada kejadian, misalkan ada Asian Games yang mungkin produk-produknya berupa merchandise, kaos, dan lain-lain yang berhubungan dengan Asian Games, itu kan ada kejadian tertentu yang membuat suatu produk laris pada saat itu gitu. Dan sikap lainnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah segmentasi pasar. Langkah-langkah segmentasi pasar menurut Philip Kotler, tahapannya yang pertama adalah segmentasi pasar atau market segmenting. Di sini, perusahaan berusaha mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi beberapa kelompok segmen dan selanjutnya dikembangkan segmen pasar yang bisa menguntungkan. Kemudian diadakan evaluasi terhadap daya tarik segmen tersebut. Langkah yang kedua adalah penargetan pasar atau market targeting. Penargetan pasar merupakan fase menyeleksi dan melakukan kegiatan evaluasi satu atau beberapa segmen yang akan dipilih. Langkah yang ketiga adalah penempatan pasar atau market positioning, berupa fase menciptakan suatu penempatan produk yang sesuai dengan pikiran dan benak konsumen. Ini adalah langkah-langkah yang lebih spesifik dari segmentasi pasar. Tadi kan sudah digolongkan menjadi 3 ya, ada segmentasi pasar, penargetan pasar, dan penempatan pasar. Dan dari ketiga itu ada langkah-langkah yang lebih spesifiknya lagi nih. Nah, dari segmentasi pasar yang pertama, mengenali dasar yang digunakan untuk mensegmentasi pasar. Yang tadi ya, yang ada geografis, demografis, psikografis, ataupun perilaku atau behavioristis. Jadi nanti kalian pada saat mau melakukan segmentasi pasar, yang paling pertama kalian tentukan atau yang kalian lakukan adalah mengenali kalian mau membagikan segmentasi pasarnya itu berdasarkan yang mana gitu. Yang kedua, menyusun profil-profil segmen. Profil-profil segmen ini lanjutan dari
yang tadi kalian sudah lakukan. Misalkan kalian pilihnya yang berdasarkan geografis, yaitu wilayah. Berarti nanti di wilayah itu dijabarkan lagi wilayahnya apa, terus kriterianya apa, dan lain-lain. Nah, jika tahap segmentasi pasar sudah dilakukan, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penargetan pasar. Terdiri dari 2 langkah. Yang ketiga ini, langkah ketiga disebutnya adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Kira-kira konsumennya itu daya tariknya ke produk yang seperti apa ya, gitu. Di wilayah yang A, orang-orang tuh tertariknya sama produk apa. Misalkan untuk produk motor gitu ya, di wilayah misalkan di Jakarta itu yang paling laku tuh motor apa sih gitu. Terus kalau di Bandung yang paling laku motor apa gitu. Nah, itu bisa dianalisis gitu. Selanjutnya adalah memilih segmen sasaran. Segmen sasarannya itu misalnya untuk wilayah yang mana nih yang lebih difokuskan, apakah Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Setelah melakukan penargetan pasar, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu penempatan pasar. Langkah-langkahnya yang pertama menyusun penempatan segmen-segmen yang ditargetkan. Contohnya seperti tadi, misalkan produk motor A gitu, terus maunya difokuskan ke wilayah Jakarta. Nah, nanti penempatan penjualannya itu di mana nih yang strategis supaya produknya itu lebih banyak terjual seperti itu. Jadi menentukan segmen-segmen yang ditargetkan itu di mana lokasinya. Yang terakhir yaitu menyusun bauran pemasaran tiap-tiap segmen. Jadi menentukan nih kira-kira pemasarannya seperti apa untuk produk itu agar laris di pasaran gitu. Jadi menentukan faktor-faktor yang bisa menambah keefektifan dan keberhasilan dari proses pemasaran produknya. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran massal atau mass marketing. Pemasaran massal merupakan pemasaran yang kegiatannya memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan segala macam produk barang atau jasa kepada semua konsumen. Dalam hal ini, segala produk biasanya bersifat tunggal, tujuannya supaya bisa memenuhi semua keinginan serta kebutuhan para konsumen serta mampu menghemat biaya. Strategi pemasaran massal umumnya hanya dipakai perusahaan dengan konsumen yang terbatas. Yang kedua adalah pemasaran segmen atau segmen marketing. Di sini membagi segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawarannya supaya sesuai dengan kebutuhan atau lebih dari segmen tersebut. Tingkatan segmentasi pasar yang ketiga adalah pemasaran relung atau niche marketing. Di sini perusahaan membagi segmen dengan cara memfokuskan kepada subsegmen atau segmen yang lebih khusus. Dilakukan karena tingkat persaingan di masa kini yang sangat tinggi dan selain itu juga disebabkan keadaan pasar yang terlalu kompleks serta menuntut adanya diferensiasi produk. Yang keempat adalah pemasaran mikro atau mikro marketing. Di sini perancangan produk dan program yang sesuai dengan selera individu di setiap lokasi yang spesifik atau dengan kata lain adalah pemasaran lokal dan pemasaran individual. Berikut adalah contoh dari segmentasi pasar. Di sini ada segmentasi pasar aqua. Oke, berikut adalah segmentasi pasar aqua. Dari segi geografis, di sini aqua menyapa semua pasar di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan, namun produk aqua dapat ditemukan di pinggiran kota bahkan daerah pedesaan. Untuk segmentasi demografisnya, di sini aqua menargetkan semua orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk aqua diproduksi untuk semua kelompok dan untuk konsumsi semua orang. Dari segi segmentasi psikologis, aqua ditujukan untuk kelas sosial menengah, namun juga bisa digunakan untuk kelas sosial bawah karena harga produk aqua terjangkau oleh kelas bawah dengan harga pasaran senilai Rp500-Rp3.000. Segmentasi dari segi behavioristis, di sini aqua diproduksi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan. Contoh segmentasi pasar yang kedua adalah segmentasi pasar Honda Beat.
Oke, ini adalah segmentasi pasar Honda Beat ya. Dari sisi segmentasi geografis, Honda Beat 110cc memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar dan daerah di Indonesia, di mana di daerah perkotaan cenderung menggunakan roda balap dan di daerah cenderung menggunakan roda jari-jari. Nah, bisa kalian lihat tuh perbedaannya roda balap sama roda jari-jari seperti apa. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Produk Honda Beat sangat cocok digunakan untuk pria dan wanita dengan pilihan warna yang menarik dan dapat merepresentasikan karakter penggunanya. Yang ketiga ada segmentasi psikologis. Honda Beat ditujukan bagi kaum muda yang menyukai kenyamanan dan kepraktisan dalam berkendara serta gaya hidup yang trendy dan modern. Lalu, untuk segmentasi dari behavioristis, Honda Beat dapat menjadi solusi berkendara dalam kondisi kemacetan. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi segmentasi pasar pada KD 3 mata pelajaran marketing kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.